di ruangannya Pak Isnaini. Pak Isnaini, woi keren nih, Pak Isnaini, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang yang sangat tersohor itu karena sejak di masa Pak Isnaini Jalan Sudirman berubah, ya berubah jadi pecah di Jalan Braga, ya Pak Isnaini. Oke. Tapi yang menjadi PR Pak Isnaini tentu masih banyak. Karena ternyata ada beberapa tempat yang disebut Pak Isnaini dengan istilah silent destination. Apa sih Pak? Ya, makasih ya Yunda Weni. Jadi kita sudah banyak destinasi yang kita tata, kita siapkan, kita kembangkan, terutama pada saat kita mempersiapkan sebagai tuan rumah Asian Games. Tetapi memang ada satu masih kurangnya destinasi kita, apa yang tadi disebutkan silent destination. Orang ke sana, ke destinasi kita yang sudah banyak kita kembangkan, kita tata tadi. Tetapi mereka tidak ada atraksi. Mereka misalnya ke Pulau Kemarau, ke Munawar, ke Kapiten, itu tidak ada atraksi. Harusnya memang yang namanya destinasi itu harus ada atraksinya. Harus ada juga souvenir shop dan kuliner dan sebagainya. Ini belum kita dapatkan sepenuhnya di destinasi-destinasi utama kita, apalagi destinasi yang tidak begitu yang kita istilahkan red carpet destination ya. Red carpet destination itu artinya destinasi yang memang kita jual itu ada kurang lebih 13 lah dari 73 destinasi yang ada di Palembang. Nah, kita harapkan ke depan ini dari pengelola itu dapat membuat atraksi. Ini sudah kita lakukan pada saat mau Asian Games kemarin. Kita sudah pancing, kita programkan atraksi-atraksi di Pulau Kemarau, di Kelenteng 10 dulu, kemudian di Al Munawar, kemudian di Plaza BKB dan Kapiten. Nah, kita harapkan nanti ini bisa dilanjutkan paling tidak 1 kali seminggu ya. Di hari Minggu saja kita buat atraksi sehingga orang wisatawan ke sana dia benar-benar akan puas, ada atraksinya, dia bisa mengenal lebih jauh destinasi yang kita pertengahkan ke mereka itu. Juga kita lengkapi dengan kuliner dan souvenir dan sebagainya. Kedepan kita kepengen bagaimana lebih banyak lagi orang bisa hadir ke Palembang. Betul. Bagaimana menarik orang datang ke Palembang? Ya tentu saja kita pengen dengan promosi yang lebih gencar, destinasi yang lebih bervariasi. Kita tidak begitu punya alam yang seperti tempat lain ya. Kita buktikan, kita buat destinasi-destinasi buatan yang selama ini kita sebenarnya menawarkan sudah ada, kita tata saja, misalnya Skana Persoleh, pedestrian Sudirman, ya. Kemudian Plaza BKB kita tambah dengan Tugu Belido. Ada tempat yang tadinya tidak begitu baik, tempat orang mungkin tadinya semak-semak, tempat orang buang sampah, kita sudah menjadi kampung mural, ya, Gudang Buncit. Kemudian juga ada kampung air di Pulau Kemarau, kita sudah buat menjadi kampung wisata yang namanya kampung air Pulau Kemarau dan sebagainya. Nah, dengan banyaknya destinasi yang kita tumbuhkan, kemudian dengan kita rubah silent destination dengan atraksi-atraksi, kemudian attraction destination ya, kemudian juga dengan bertambahnya dengan lebih gencarnya promosi, ya kita harapkan nanti Palembang ini bisa bertambah lagi ya jumlah wisatawannya. Target berapa juta ya dalam setahun? Kalau untuk ini kita wisatawan Nusantara itu di 1,2-an juta. Kalau untuk di berapa? Kalau sampai bulan ini angka terakhir belum, kita biasanya per tahun. Karena kita biasanya dari BPS itu per tahun. Kemudian juga untuk wisatawan mancanegara itu di angka 12.000 kita targetkan. Terakhir kemarin 10.000. Tapi benar-benar wisatawan ya, kita itu bukan pekerja itu kita. Kalau Wisnunya tahun lalu berapa? Tahun lalu itu sejutaan ya. Nah, ini kita target 1,2. Dan rencana nanti di tahun 2023 akan kita canangkan tahun kunjungan wisata Palembang, Visit Palembang Year 2023. Nah, sekarang kita sedang menata yang namanya Sungai Skanak restorasi, di mana nanti di tahun 2022 akhir Sungai Skanak itu bisa
sudah bisa menyambung dengan Sungai Lambidaro sepanjang 10 km, di mana nanti itu akan menjadi destinasi wisata utama kita yang kita jual. Sungai Ya. Sekanak nyambung dengan Sungai apa? Lambidaro di Gandus. Di Gandus. 10 km. Jadi nanti akan kita kembalikan julukan Palembang sebagai kota Venesia di timur. Venice from the east dan Venice of the east. Venesia dari timur. Itu akan kita kembalikan julukan itu sehingga orang nanti masuk dari muara Sungai Sekanak di Sungai Musi, keluar nanti dari muara Sungai Lambidaro di Sungai Musi juga di sana, di arah Gandus sana, di dekat Al-Quran Al-Akbar. Nah, ini menjadi destinasi yang sangat menarik ya, yang tidak didapati di tempat lain, daerah-daerah lain. tapi 2023 akan kita canangkan visit Palembang Year 2023. Jadi kita sekarang sebenarnya goes to visit Palembang 2023. Ya, Visit Palembang Year Road to 2023. visit Palembang Year. Oke, PR Pak Isna ini masih banyak kita, dan Pak Isna tentu perlu bantuan dari semua pihak stakeholder. Siap. Yang paling utama juga sampahnya Pak Isna ini. Benar. Ya kan? Jangan sampai kemudian Benar. Nah, mengganggu. ini makanya kita bagaimana merubah mindset masyarakat. Kita sudah menata Sungai Sekanak walaupun sepanjang 220. Bagaimana dengan indahnya Sungai Sekanak itu paling tidak bisa merubah mindset masyarakat yang tadinya banyak membuang sampah ke sungai. Dengan bagus itu mereka akan berubah, tidak lagi buang sungai. Nah, ini mungkin PR kita semua lah, bukan hanya dari pariwisata saja, tokoh masyarakat, dinas terkait ya, dan tokoh agama dan sebagainya supaya bisa merubah ini. Oke, semoga sukses, kunjungan wisatawannya banyak, bukan hanya 1.200.000 tapi bisa 5 juta tahun ini. Amin. Pak Isna ini perlu effort yang luar biasa. Oke netizen, terima kasih.